Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak guru baru di SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah. Nama Bapak Nugraha Adi Gunawan, dipanggil Bapak Adi. Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang bahasa Indonesia, yaitu penggunaan huruf kapital dan menggunakan tanda tanya ataupun tanda seru. Silakan disimak. A. Menulis cerita dengan menggunakan huruf kapital. Masih ingatkah anak-anak dengan huruf kapital di pelajaran sebelumnya? Ayo kita ingat kembali. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Perhatikan kalimat di samping. Kalimat di samping menggunakan huruf kapital. Huruf pertama pada awal kalimat wajib menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga wajib digunakan pada huruf awal nama diri. Contohnya ada di samping Bapak. Pada nama diri, huruf kapital digunakan tidak hanya di awal kalimat. Nama diri tetap diawali huruf kapital. Jika diletakkan di tengah atau di akhir kalimat, tetap menggunakan huruf kapital. Kita lanjut ke yang B. B adalah mencermati penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan dan agama. Huruf kapital tidak hanya digunakan pada awal kalimat dan nama diri. Pada nama Tuhan dan agama juga menggunakan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di samping Bapak, contoh-contoh penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan, agama, dan lain-lainnya. Selanjutnya C. Mencermati penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda tersebut tidak digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya dan seru. Contohnya ada di samping Bapak menggunakan kalimat tanya dan seru. Tanda titik tidak hanya digunakan untuk mengakhiri kalimat. Ada beberapa kegunaan lain tanda titik yang perlu kamu ketahui. Lihatlah di samping Bapak contoh kalimatnya. Contoh kalimat tanda baca di akhir kalimat. Tasya bermain di taman, diakhiri tanda titik. Tasya, mainlah ke taman, diakhiri dengan tanda seru. Apakah Tasya bermain ke taman? Diakhiri dengan tanda tanya. Kegunaan tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Bayu M. Nur. Dan contoh satunya, Fitri N. Sari. Nomor 2. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR, titik, atau dibaca dokter. BPK, titik, atau dibaca bapak. Nomor 3. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contoh, DLL, dibaca dan lain-lain. HLM, titik, dibaca halaman. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, 08.30 waktu Indonesia Barat. Dan contoh satunya 23.50 waktu Indonesia Timur. Nomor 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, 1000 dan 50.000. Kita lanjut yang ke D. Mencermati penggunaan tanda tanya. Kamu juga sudah belajar penggunaan tanda tanya pada pelajaran sebelumnya. Pasti sudah kan sama ibu? Ayo kita ingat kembali anak-anak.
Contoh ada di samping tanda tanya. Contohnya ada di samping Bapak yang digunakan untuk kalimat tanya dengan kata apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kalimat tanya harus menyertakan tanda tanya. Contoh tanda tanya ada di samping Bapak, yaitu di akhir kalimat. Buatlah kalimat tanya berdasarkan situasi dan gambar di bawah atau di samping. Gunakan kalimat tanya yang santun. Jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat. Nanti ada kuisnya. Nanti Bapak kasih di gambar di samping. Anak-anak kerjakan kuisnya. Anak-anak sudah mengertikah penggunaan huruf kapital dan menggunakan tanda tanya saat bertanya kepada teman ataupun orang tua dan lingkungan sekitar? Penggunaan kalimat tanya harus menggunakan kalimat santun. Nanti kerjakan soal yang telah Bapak berikan di video ini. Sebelumnya, Bapak tutup dulu pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.